Shalom, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dari Zakaria pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Zakaria pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-17, dengan dua perikop di sana adalah seruan untuk bertobat dan penglihatan pertama para penunggang kuda. Dan saya mengambil satu ayat untuk nas perenungan kita pada saat ini, diambil dari ayat yang terakhir, ayat yang ke-17, yang demikian bunyi firman Tuhan. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Amin. Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah berlimpah kebajikan. Nah, dalam ayat yang ke-8 Nabi Zakaria mendapat penglihatan pertama, yaitu seorang yang menunggang kuda merah. Dia berdiri di antara pohon-pohon murad yang berada di dalam jurang. Ya. Nah, Ibu Bapak sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pohon murad adalah tanaman semak belukar yang selalu berdaun hijau di sepanjang tahun. Nah, pohon ini melambangkan kesuburan, melambangkan kedamaian dan pembaruan. Nah, pohon ini adalah gambaran mengenai kondisi yang akan datang, bahkan keadaan ketika umat Tuhan akan diperbaharui. Nah, seperti apa wujud pembaharuan itu? Menjadi pertanyaan baik kita. Nah, penunggang kuda tadi adalah utusan Tuhan untuk menjelajahi bumi. Kemudian dia melaporkan tentang kondisi bumi yang tenang dan aman, dikatakan di ayat yang ke-11. Kita lihat, berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri antara pohon-pohon murad itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi ini tenang dan aman. Itu yang dikatakan pada ayat yang ke-11. Kendati demikian, malaikat bertanya kepada Tuhan mengenai waktu pemulihan bagi Yerusalem pada saat itu. Dan Tuhan menjawab dengan kata-kata yang menghibur mereka. Akan tetapi juga Tuhan sangat marah kepada bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Walaupun begitu, itu tidak berarti rasa sayangnya hilang. Dia berjanji akan kembali kepada umatnya dan mendirikan rumahnya di Yerusalem. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, artinya pembaharuan Tuhan itu terjadi melalui pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem. Namun apakah hanya itu yang didapatkan? Ayat terakhir dalam perikop ini menyebutkan bahwa kota-kota akan berlimpah dengan kebajikan. Artinya Tuhan tidak hanya mengurusi tentang gedung tempat beribadah. Kehadiran bait Allah diharapkan menjadi sarana bagi umat agar tekun beribadah, sehingga mereka akan setia kepada Tuhan. Dan dengan begitu juga mereka akan menjalani keseharian seturut dengan kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, sehingga terwujudnya kota dan masyarakat yang hidup dengan kebajikan. Lalu bagaimana dengan ibadah kita pada saat ini? Adakah pembaharuan yang terjadi melalui ibadah kita? Adakah hidup kita berlimpah dengan kebajikan, sehingga orang-orang di lingkungan kita juga dapat merasakan dampak yang baik itu tadi? Tidak hanya dalam gedung peribadatan, tetapi dalam rumah iman kita secara pribadi. Dalam diri kita secara pribadi harus diperbaharui bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita wujudkan ibadah yang menghasilkan kebajikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak hanya diri kita yang berdampak, tetapi orang-orang di sekitar kita, jemaat kita, bahkan orang-orang yang taat kepada Tuhan, bahkan orang yang mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dalam peribadatan kepada Tuhan juga akan berdampak baik dalam pelayanan yang dilakukan. Oleh sebab itu, jadikanlah kehidupan kita berdampak dengan kebajikan yang baik, tidak hanya secara pribadi, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbing kami untuk bisa mewujudkan hidup yang berlimpah dengan kebajikan, sehingga nama-Mu senantiasa kami tinggikan, kami masyurkan di seluruh bumi ini. Dan kiranya kami tidak hanya berdampak bagi diri kami sendiri,
tapi orang-orang di sekitar kami boleh berdampak baik, berdampak kebajikan yang luar biasa yang hanya datang dari mata Tuhan. Bantu dan tolong kami Tuhan, karena Engkau yang berkuasa memberkati dalam hidup dan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Amin.